Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Adawiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 23111011151 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi filsafat. Yang pertama adalah berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang berpikir itu mesti berfilsafat dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi jawabannya adalah berfilsafat memang termasuk dalam aktivitas berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu disebut filsuf, karena berfilsafat melibatkan penelitian dan pemikiran yang lebih luas mengenai pertanyaan-pertanyaan filosofis. Tetapi, semua orang yang berfilsafat pasti berpikir. Mengapa demikian? Karena sebagai seorang filsuf, seseorang harus secara aktif terlibat dalam proses berpikir filosofis untuk membentuk pandangan dan pemikiran filosofis mereka sendiri. Jadi, seseorang dapat berpikir tanpa berfilsafat, tapi orang yang berfilsafat pasti berpikir secara intensif. Selanjutnya adalah jelaskan proses berfilsafat. Yang pertama adalah dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Meskipun proses ini tidak secara langsung menghasilkan ilmu pengetahuan seperti dalam metode ilmiah tradisional, berfilsafat tentang dongeng dan tahayul dapat memberikan wawasan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis, dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang manusia dan dunia sekitar. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Keindahan malam dapat membangkitkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran karena atmosfer malam seringkali memberikan pengamalan atau pengalaman yang mendalam dan misterius. Beberapa alasan mengapa keindahan malam dapat merangsang keingintahuan mencari kebenaran melibatkan yang pertama adalah fenomena alam. Fenomena alam malam seperti aurora, gerhana bulan, atau meteor dapat menjadi sumber keingintahuan. Manusia cenderung ingin memahami penyebab dan proses di balik fenomena-fenomena ini, mendorong mereka untuk mencari penjelasan ilmiah dan filosofis. Yang kedua adalah ketenangan dan refleksi pribadi. Ketenangan malam dapat menciptakan ruang refleksi pribadi. Dalam suasana yang tenang, manusia akan lebih sering merenung. Yang ketiga adalah angan-angan melahirkan filsafat. Angan-angan atau khayalan dapat memainkan peran penting dalam melahirkan filsafat. Angan-angan bukan hanya ruang imajinatif belaka, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk eksplorasi konsep-konsep filosofis. Konsep berfilsafat seringkali dimulai dari refleksi atau atas dunia internal dan pemikiran-pemikiran yang muncul melalui angan-angan, membuka pintu untuk pemahaman lebih dalam tentang kenyataan dan eksistensi. Pertanyaan ketiga adalah, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Yang pertama adalah periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Sejarah filsafat mencakup periode waktu yang sangat panjang dan melibatkan banyak pemikir dan aliran pemikiran yang berbeda. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah filsafat beserta identifikasi pemikirannya. Yang pertama adalah filsafat Yunani kuno. Periode ini dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi dan berlangsung hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Beberapa pemikir terkenal pada metode ini antara lain adalah Socrates dan Plato dan Aristoteles. Yang kedua adalah filsafat Romawi kuno. Periode ini dimulai pada abad ke-1 sebelum Masehi dan berlangsung hingga abad ke-5 Masehi. Beberapa pemikir terkenal pada periode ini antara lain adalah Cicero dan Seneca. Yang ketiga adalah filsafat abad pertengahan. Periode ini dimulai pada abad ke-5 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-15 Masehi. Beberapa pemikir terkenal pada periode ini antara lain adalah Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, dan William of Ockham. Yang keempat, filsafat Renaissance. Periode ini dimulai pada abad ke-15 sebelum Masehi, ke-15 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-17 Masehi.
Beberapa pemimpin terkenal pada periode ini antara adalah Niccolo Machiavelli, Francis Bacon, dan René Descartes. Yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf Tunisia pada abad ke-14 dan karyanya yang paling terkenal adalah Al-Muqaddimah yang membahas sejarah dan sosiologi dan menganggap sebagai salah satu karya awal dalam ilmu sosial. Yang ketiga adalah pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Yang pertama itu adalah perintah untuk mencari ilmu. Al-Quran secara eksplisit mendorong pencarian ilmu. Yang kedua, pemikiran dan tafakur atau merenung. Al-Quran mendorong umat Islam untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal budi. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Mempelajari ilmu pengetahuan dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam. Yang keempat, pengetahuan dan kesejahteraan umat. Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan berkontribusi pada peradaban. Yang kelima adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam menghargai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya manusia untuk memahami alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah konsep sekularisme barat dan konsep filsafat. Sekularisme barat yaitu memisahkan agama dan negara. Sekularisme barat menekankan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Ini berarti bahwa institusi-institusi pemerintah dan undang-undang harus beroperasi secara terpisah dari pengaruh agama atau lembaga keagamaan. Menurut filsafat Islam adalah integritas agama Islam kehidupan. Filsafat Islam meyakini bahwa agama harus menjadi bagian integral dari kehidupan termasuk dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Agama Islam dianggap sebagai sumber norma etika dan moral. Penting untuk diingat bahwa pandangan dalam masyarakat dan pemikiran Islam sangat bervariasi dan tidak semua orang Muslim memiliki pandangan yang sama terkait dengan peran agama dalam negara. Beberapa negara mungkin dengan mayoritas penduduk Muslim yang menerapkan prinsip-prinsip sekularisme dalam sistem pemerintahan mereka. Pertanyaan yang nomor 4 adalah jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan filsafat dapat dibagi berdasarkan objeknya sebagai beberapa cabang utama. Yang pertama adalah metafisika, membahas tentang realitas, eksistensi, dan sifat fundamental dari segala sesuatu. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu mempertanyakan sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Yang ketiga adalah etika, membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai. Yang keempat adalah estetika, mengeksplorasi keindahan, seni, dan pengamalan estetis. Yang kelima adalah logika, menangani aturan pemikiran yang benar. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jadi, filsafat dapat membantu membentuk kerangka berpikir individu sebelum melakukan sesuatu tindakan dengan memberikan landasan konseptual dan pemahaman mendalam mengenai nilai, tujuan hidup, dan prinsip-prinsip moral. Melalui refleksi filsafat, seseorang dapat A. Mengklarifikasi nilai dan tujuan. Yang B. Memberikan dasar bagi individu untuk memahami konsep baik dan buruk, membantu mereka mempertimbangkan implikasi moral sebelum bertindak. Yang C. Merenungkan konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu tindakan, membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi. Yang D. Membekali individu dengan alat untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menghindari kesalahan dalam pemikiran mereka. Dengan demikian, filsafat berperan penting dalam membentuk kerangka berpikir individu, membantu mereka mengambil keputusan yang lebih sadar, bermakna konsisten dengan nilai-nilai yang mereka ambil. Ya, mungkin ini saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.